Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita diajak memandang sosok yang diam, sederhana tetapi luar biasa dalam perannya, yakni Santo Yosef. Kitab suci tidak mencatat satupun kata yang keluar dari mulutnya, namun seluruh hidupnya berbicara tentang iman yang teguh, ketaatan yang total, dan kasih yang lembut. Ketika Yosef mengetahui bahwa Maria tunangannya mengandung, ia pasti terguncang. Ia adalah orang benar, seorang yang setia pada hukum, tetapi juga seorang yang penuh kasih. Secara manusiawi, ia memiliki alasan untuk kecewa, merasa dikhianati, bahkan marah. Namun di saat yang paling sulit itu, Yosef tidak dikuasai oleh emosi atau rasa sakit hati. Kitab suci berkata, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ia memilih jalan kasih bukan jalan balas dendam. Ia memilih keheningan bukan penghukuman. Ia memiliki kasih sayang bukan keadilan yang keras. Inilah kebenaran sejati yang diajarkan Allah, bahwa kebenaran tanpa kasih adalah kekerasan dan kasih tanpa kebenaran adalah kelemahan. Yosef memadukan keduanya. Ia adil sekaligus penuh belas kasih. Dan disitulah letak kekudusannya, dalam kelembutan yang lahir dari kasih dan iman. Saudara-saudari, dunia kita hari ini seringkali keras dan tergesa-gesa. Kalau kita disakiti, kita cenderung bereaksi cepat, menuduh, menghakimi, membalas, atau menyingkirkan. Namun Yosef menunjukkan jalan lain, yakni jalan keheningan, jalan hati yang mendengarkan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa terkadang dalam keheningan yang penuh doa, kita menemukan jawaban yang tidak akan pernah muncul dari kemarahan. Saudara-saudari, lihatlah juga bagaimana Allah berbicara kepada Yosef. Tidak dalam suara guntur atau penampakan besar, melainkan melalui mimpi. Dalam tidur, dalam keheningan batin, malaikat Tuhan datang dan berkata, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara-saudari, Yosef bisa saja menolak, bisa saja berkata, itu hanya mimpi. Namun karena hatinya akrab dengan Tuhan, ia mengenali suara ilahi itu. Ia percaya bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Allah. Iman yang sejati tidak selalu butuh penjelasan. Iman adalah keberanian untuk mempercayai Allah di tengah misteri yang tidak dimengerti. Dan Yosef mengajarkan hal itu kepada kita dengan tindakannya. Ia bangun dan segera melakukan seperti yang diperintahkan malaikat. Ketaatan Yosef bukan ketaatan yang buta, melainkan ketaatan yang lahir dari cinta. Ia tidak hanya percaya pada firman Tuhan, tetapi juga pada kasih Tuhan.
Ia tahu bahwa taat kepada Allah berarti mempercayakan seluruh hidup padanya, bahkan ketika tidak masuk akal, ketika orang lain tidak mengerti. Kita bisa membayangkan tantangan yang harus dihadapinya. Gosip dari tetangga, perjalanan berat ke Bethlehem saat Maria hampir melahirkan, tidak ada tempat penginapan, kelahiran di kandang yang sederhana. Namun dalam semua itu Yosef tidak mengeluh, tidak protes, tidak menyerah. Ia melangkah dengan iman yang tenang. Iman yang percaya bahwa setiap langkah kecilnya adalah bagian dari rencana besar keselamatan Allah. Saudara-saudari, Santo Santa Teresa dari Avila pernah berkata, "Aku tahu betapa besar kuasa ketaatan, membuat hal-hal yang tampaknya mustahil menjadi mudah." Dan itulah yang terjadi pada Yosef, karena ketaatannya membuat besar itu digenapi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, kehidupan Yosef adalah Injil yang hidup bagi kita semua. Ia mengajarkan 3 hal penting dalam perjalanan iman. Pertama, lembut hati dalam menghadapi luka. Ketika disakiti, jangan buru-buru menghakimi. Pilihlah jalan kasih seperti Yosef. Kedua, mendengarkan Tuhan dalam keheningan. Tuhan sering berbicara dalam mimpi hati kita, dalam keheningan, dalam doa, dan dalam sabda. Dan ketika taat, meski tidak mengerti. Seperti Yosef, percaya bahwa di balik setiap misteri ada kasih Allah yang bekerja. Saudara-saudari, semoga kita belajar dari Yosef, menjadi orang benar yang tidak keras tetapi lembut, menjadi orang beriman yang tidak bising tetapi mendengarkan, menjadi murid Tuhan yang tidak banyak bicara tetapi berani melangkah dalam ketaatan. Dan semoga seperti Yosef, kita pun menjadi alat sederhana yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan Immanuel, Allah yang menyertai kita di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa